first. Oke, we're ready. Jadi hari ini kita ada di chapter ketiga ya teman-teman, yang mana nanti kita akan mempelajari lebih jauh mengenai kata kerja atau verb. Oke, tapi sebelumnya kita review dulu sedikit ya mengenai hari pertama dan hari kedua supaya teman-teman nanti nggak lupa dan supaya nanti bisa menemukan sambungannya, right? Jadi di hari pertama sampai hari kedua kemarin kita sudah belajar mengenai penyusunan kalimat atau kalimat sentence ya. Yang mana kalimat dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia itu sama penyusunannya atau yang harus ada itu sama, teman-teman. Sentence itu wajib punya subjek dan predikat dan urutannya adalah subjek dulu baru predikat. Nah, untuk mengenali subjek atau subjek itu dibuatnya adalah dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun yang tempatnya di subjek. Nah, kemudian predikat dalam bahasa Inggris itu harus dibuat dari kata kerja atau verb ya. Nah, kita juga sudah belajar kapan hari itu kalau kata kerja yang akan teman-teman temui di kalimat itu atau di soal atau di jawaban itu nanti ada banyak jenis atau ada banyak bentuk ya, yaitu verb 1, verb 2, verb SIS, verb 3, verb ing, to, verb 1 dan auxiliary verb. Nah, itu adalah jenis-jenis kata kerja yang akan teman-teman temui di dalam kalimat. Nah, tapi tidak semua bentuk kata kerja tersebut bisa jadi predikat ya. Jadi kata kerja yang bisa jadi predikat itu hanya verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2 untuk lampau ya, dan auxiliary yang ketemu dengan verb gandengannya. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang dia berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1 mereka bukan predikat. Nah, masalahnya adalah dalam bahasa Inggris, pembentukan kata kerja ya teman-teman, ada beberapa bentuk kata kerja yaitu verb 2 dan verb 3-nya itu sama. Jadi verb yang berakhiran ed atau verb 2 dan verb 3 itu bentuknya sama. Nah, bagaimana kita bisa menentukan apakah dia verb 2, apakah dia verb 3? Nah, itu adalah cakupan materi kita hari ini ya. Kemudian di dalam kalimat subjek predikat itu boleh muncul lebih dari satu, teman-teman. Kayak misalkan di dalam kalimat mau ada 2 subjek, 2 predikat seperti ini. Nggak apa-apa, tapi ada syaratnya. Kita akan membutuhkan konektor atau penghubung. Yang mana konektor itu dibuatnya adalah dari conjunction atau kata hubung atau konjungsi. Ya. Nah, tapi conjunction sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis ya, teman-teman. Ada conjunction yang fanboys, ada juga yang selainnya fanboys. Nah, fanboy sendiri hanya singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so bersamaan dengan masing-masing artinya, ya. Nah, kalau selain for, and, nor, but, or, yet, so berarti itu conjunction yang termasuk ke yang bagian kanan, yaitu yang selain fanboys. Ada banyak sekali untuk conjunction yang selain fanboys ini, teman-teman. Tidak perlu dihafal, sering-sering aja hajar latihan, nanti teman-teman akan nemu banyak conjunction kok ketika sering latihan. Dan kalau teman-teman menemukan sesuatu yang baru, tulis ya supaya nggak hilang buat koleksi sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sih conjunction itu dibagi menjadi 2? Kenapa fanboys itu dibedakan dari conjunction yang lain? Padahal sama-sama conjunction kelas katanya ya. Nah, perbedaannya adalah atau ya kenapa dia dibedakan? Karena perbedaannya adalah di penggunaannya di dalam kalimat. Oke, terutama di TOEFL ini. Nah, oke, jadi conjunction fanboys, sorry teman-teman, saya mute sebentar ya. Jadi conjunction fanboys itu tempatnya tidak boleh di paling depan kalimat. Jadi dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Sedangkan conjunction yang selain fanboys dia boleh teman-teman pindah di paling depan. Boleh juga di tengah-tengah ya. Jadi bebas yang selain fanboys itu. Nah, jadi nanti kalau fanboys itu menghubungkan 2 subjek 2 predikat, bentuk kalimatnya cuma satu, teman-teman, yaitu subjek predikat, fanboys, subjek predikat. Nah, biasanya untuk mengetahui fanboys yang menghubungkan 2 subjek 2 predikat ini biasanya sebelumnya ada 1 koma. Seperti itu. Kemudian karena conjunction yang selain fanboys itu bisa pindah-pindah, nanti pola kalimat kalimat yang menggunakan conjunction selain fanboys itu ada 3 alternatif bentuknya, teman-teman. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek conjunction subjek predikat predikat, atau juga conjunction subjek predikat subjek predikat seperti itu. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan 2 subjek 2 predikat, walaupun bisa ya. Nah, conjunction fanboys itu bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja.
Syaratnya yang dihubungkan itu harus setara atau paralel atau sama. Ya, teman-teman entah itu dari bentuk ataupun kelas katanya, seperti itu. Kemudian, untuk conjunction selain fan voice, dia hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Nah, ini adalah perbedaan conjunction fan voice dan selain fan voice. Jadi sama-sama kelas katanya conjunction, fungsinya juga sebagai konektor ya di kalimat, tapi tidak selalu yang dihubungkan itu, sama, makanya mereka dibedakan, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk contoh kalimat, soal structure TOEFL yang menggunakan conjunction ini, contohnya adalah seperti ini ya kira-kira teman-teman. Urutannya sama dari chapter pertama yang kita sudah pelajari itu yang teman-teman pertama harus lakukan. Jadi cari predikat dulu di soal. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, apakah teman-teman menemukan ada predikat di soal? Kalau ada yang mana, teman-teman? Jangan takut salah. Oke, good. Di chat ada yang menjawab phrase, that's right. Itu adalah verb SES ya, artinya membeku. Itu kata kerja, berarti dia predikat. Subjeknya adalah kata water, itu kata benda ya. Nah, sebelum kata water, itu ada conjunction when. Yang mana kalau di dalam kalimat mau ada satu conjunction, maka subjek predikatnya itu harus dua. Nah, sudah ketemu satu subjek predikat, maka kita harus carikan satu subjek predikat lagi. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, apakah ada kata kerja sebagai predikat lagi di soal, teman-teman? Iya, that's right. Di chat ada yang jawab, expands itu adalah verb SES juga ya, teman-teman. Dan verb SES itu fungsinya di kalimat hanya bisa menjadi predikat. Ya sudah, berarti itu predikat. Nah, tapi sebelumnya itu belum ada subjeknya. Maka kita harus carikan subjeknya. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, that's correct. Jawabannya adalah yang alpha, yang it ya. Nah, nanti kalau dibaca when water freezes in the cracks of rocks, it expands causing the rocks to break apart. Kalau diartikan ketika air itu membeku di celah-celah retakan batuan, dia atau air tadi itu mengembang, menyebabkan batuannya pecah seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke contoh kedua. Nah, ini untuk bentuk kalimatnya conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat ya. Kemudian, ke nomor 2 caranya sama, cari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman juga sama. Apakah teman-teman menemukan, predikat di soal? Kalau nemu yang mana, teman-teman? R. Iya, that's right, ada R ya. Dan kalau teman-teman perhatikan dari depan sampai ke belakang, ini ada 3 R, teman-teman. Yang mana berarti ada 3 predikat ya. Untuk R yang pertama, itu subjeknya adalah all cherry trees, semua pohon ceri. Oke. Kemudian kita nemu conjunction when, sorry ada are lagi ya, are yang kedua itu subjeknya adalah they, dihubungkan dengan conjunction when. Dan are yang ketiga, are cultivated. Nah, ini are-nya sebagai auxiliary, bukan are yang berdiri sendiri, beda dari dua temannya yang lain ya. Nah, are di sini dia adalah auxiliary karena diikuti kata kerja lain yaitu cultivated. Nah, yang penting itu predikat juga. Oke. Subjeknya adalah some species, teman-teman. Nah, berarti kalimat ini terdiri dari subjek predikat, conjunction, subjek predikat, subjek predikat. Ada 3 subjek predikat, tapi cuma ada satu conjunction. Nah, nggak bisa. Kalau ada 3 subjek predikat, kita butuhnya 2 conjunction. Nah, cari di A, B, C, D yang dia adalah conjunction. Ya, that's right. Langsung ada yang menjawab. Jawabannya adalah yang alpha ya, yang although karena di pilihan A, B, C, D yang hanya conjunction saja, itu adalah yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, although all cherry trees are very attractive when they are in bloom, some species with inferior fruit are cultivated especially for their flowers. Kalau diartikan kira-kira kurang lebih ya. Meskipun semua pohon ceri itu sangat menarik ketika mereka itu mekar atau musim panen gitu ya, bukan musim panen, musim mekar kayak gitu, sorry. Beberapa jenis spesies pohon ceri tadi dengan buah inferiornya itu dibudidayakan khususnya untuk bunga-bunga mereka. Oke, lanjut lagi ke contoh ketiga. Ya, kita butuh conjunction ya, teman-teman. Nah, nanti bentuk kalimatnya adalah conjunction subjek predikat, conjunction subjek predikat, subjek predikat. Jadi conjunction subjek predikat dengan subjek predikat, conjunction subjek predikat digabung seperti itu. Oke. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Caranya sama, cari predikat di soal, teman-teman.
Pertanyaan saya, apakah teman-teman menemukan predikat di soal kalau nemu kira-kira yang mana? Oke, good. Ada are lagi ya di situ yaitu are, subjeknya adalah hot springs, good. Cari ke belakang di situ setelah koma itu ada conjunction although. Nah, tapi setelahnya tidak ada subjek predikatnya. Kalau ada satu conjunction, subjek predikatnya harus dua. Nah, berarti di sini kelihatan kita butuhnya adalah subjek dan predikat. Cari di pilihan ganda yang subjek dan predikat. Ada yang tahu jawabannya yang mana, teman-teman? Yap, that's right. Jawabannya adalah yang delta. Good job, teman-teman. Di situ subjeknya adalah they, predikatnya adalah occur. Artinya terjadi. Nah, nanti kalau dibaca, hot springs are one of the most characteristic features of areas of recent volcanic activity, although they also occur in other areas less abundantly. Kalau diartikan, sumber air panas merupakan salah satu feature di sini artinya apa ya? Kayak kenampakan gitu ya, kenampakan karakteristik atau kenampakan khusus dari area-area yang baru saja ada aktivitas vulkaniknya. Meskipun mereka itu juga ada di beberapa area yang jarang terjadi aktivitas vulkanik seperti itu. Kak, kalau yang B salahnya di mana ya? Oke, kalau yang B subjeknya yang mana? Kalau yang B, kata bendanya di mana subjeknya? Jangan takut salah, dicoba dulu, Miss. Nggak apa-apa, nanti kita lanjut apa namanya? Kita bahas bersama. There ya. Eh there itu atau kita cek bersama ya, teman-teman. Saya akan bukakan kamus. Jadi ketika teman-teman latihan, kamus is your assistant ya. Jadi apa yang membantu teman-teman belajar latihan itu jangan sungkan-sungkan membuka kamus, teman-teman. Mari kita buka kamus sebentar, saya rubah share screen-nya dulu ya. LDOCE online. Ya. Sebentar, saya ganti share screen-nya. New share, kemudian Longman. Oke, apakah layarnya teman-teman sudah pindah ke kamus atau masih di PowerPoint? Sudah. Sudah di kamus ya. Oke, mari kita cari kata there, teman-teman. Kelas katanya apa? Apakah dia bisa nggak jadi subjek? Nah, there itu kelas katanya adalah determiner ya, teman-teman. Untuk sementara ini determiner belum pernah kita sebut, tapi karena ada yang bertanya maka akan saya sebutkan. Jadi determiner ini nanti kita akan pelajari di hari ke 6. Ya, di hari ke-6 teman-teman. Di bab namanya adjective atau bisa dibilang determiner itu adalah salah satu anggota dari adjective atau kata sifat. Nah, kata sifat itu tidak bisa jadi subjek. Yang bisa jadi subjek itu adalah kata benda atau kata ganti, teman-teman. Oke. Nah, fungsi kata sifat itu apa sih? Yang punya sifat itu hanya benda, teman-teman. Jadi fungsi kata sifat itu hanya menjelaskan benda saja atau menambahkan arti saja ke kata benda. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri di sebelum predikat menempati posisi kalimat subjek misalnya itu nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, di situ kata bendanya itu adalah di kata occurrence. Jadi occurrence itu adalah kata benda. Jadi kalau kata occur saja itu kata kerja, artinya terjadi, tapi kalau occurrence itu adalah kata benda, teman-teman. Ya, jadi gini, eh, occurrence itu adalah kata benda, ya. Di sini dituliskan word family atau keluarga kelas katanya gitu ya. Kata benda atau noun-nya itu adalah occurrence, artinya kejadian. Atau di bawah juga ada sih ditulis lagi, teman-teman. Jadi occurrence itu adalah noun. Oke. Nah, kata kerjanya atau kata dasarnya itu dibentuk dari kata occur. Dia kata kerja, terjadi. Ya, teman-teman. Nah, jadi subjeknya di situ adalah their occurrence. Oke, their occurrence itu adalah subjeknya, artinya adalah keberadaan mereka seperti itu. Nah, yang B itu salahnya adalah di pilihan Bravo itu tidak ada kata kerja sebagai predikat. Sebentar, saya akan kembali ke yang tadi ya, teman-teman. Saya kembali ke PowerPoint tadi supaya bisa kita lihat. Apakah sudah di PowerPoint, teman-teman? Atau masih di Longman, di kamus?
Already in Sudah. PowerPoint. Alright, thank you, Miss. Jadi itu tadi ya, yang pilihan Bravo itu ada subjek their occurrence. Tapi tidak ada kata kerja sebagai predikatnya. Karena also itu artinya juga, dia bukan kata kerja, teman-teman. Masa ada teman kita tanya, "Bro lagi ngapain?" "Aku lagi juga." Kan guys, nggak bisa dijawab kayak gitu. Berarti juga itu bukan kata kerja karena nggak bisa ditanyakan dengan lagi ngapain seperti itu, teman-teman. Oke, nah berarti yang Bravo itu salahnya karena dia tidak ada predikatnya atau kata kerja sebagai predikatnya. Sedangkan di soal tadi kita butuhnya adalah subjek dan predikat. Seperti itu, Miss. Oke, dapat ya tapi ya. Kalau misalkan masih bingung boleh bilang, jangan malu-malu, teman-teman. Atau mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Tanya dikit Kak, verb 2 nggak bisa dipakai untuk predikat ya meskipun ada auxiliary. Eee, jadi gini, verb 2 teman-teman, verb 2 itu fungsi di kalimat hanya bisa menjadi predikat. Jadi kita kembali ke review materi hari pertama tadi ya. Sedikit, sebentar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, saya lingkari dulu. Kata kerja yang bisa jadi predikat itu 3 ini, teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman cari di kalimat itu adalah kalau nggak verb 1 verb SES, verb 2 ya auxiliary verb. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada verb 2, fix itu predikat. Ya, jadi verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Terus pertanyaan kedua, eee, meskipun ada auxiliary, nah verb 2 itu nggak boleh ketemu auxiliary, teman-teman. Oke, ada 2 jenis kata kerja yang hanya bisa berdiri sendiri maksudnya nggak bisa ketemu auxiliary di predikat, yaitu verb 2 dan verb SES. Nah, verb 2 sama verb SES itu tidak boleh gandeng dengan auxiliary, maksudnya mereka nggak boleh ya nggak mereka hanya bisa berdiri sendiri gitu di predikat. Kalaupun nanti ditambahi kata lain yang menjelaskan dia, itu adalah kata keterangan, bukan auxiliary. Kenapa kok gitu, Serna? Atau contoh aja deh, saya akan pakai contoh saja misalnya saya mau bilang dalam bahasa Inggris, "Kemarin saya makan nasi," atau "Saya makan nasi kemarin." Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Jangan takut salah dulu. "Saya makan nasi kemarin." Nah, ini kalau ditranslate gimana, teman-teman? Jangan takut salah ya, kita belajar, it's okay. Try it. Yeah, that's right. Di chat ada yang menjawab, "I ate rice yesterday." Nah, kalau teman-teman lihat kata ate itu adalah verb 2 dari kata eat, teman-teman. Karena lampau ya, karena ada kata yesterday-nya. Nah, sekarang saya rubah menjadi kalimat positif. Sorry, kok kalimat positif? Saya rubah menjadi kalimat negatif. Saya saya tidak makan makan bukan manak ya, makan nasi kemarin. Nah, ini kalau ditranslate bagaimana? I didn't eat. Ya, that's right. Nah, ini kembali ke verb 1, teman-teman. I didn't atau kalau di writing atau di TOEFL structure itu nggak boleh disingkat. Tapi kalau di speaking boleh. I didn't eat itu di speaking ya. I did not eat. Dia balik ke verb 1 walaupun lampau. Rice yesterday. Nah, kenapa kok balik ke verb 1 pada lampau? Karena sudah ada auxiliary did. Nggak boleh kita masukkan 2 verb 2. Nah, ini auxiliary did ini auxiliary itu sebenarnya juga verb, teman-teman. Cuman bedanya dengan verb lain, auxiliary itu nggak bisa berdiri sendiri di predikat. Dia butuh verb gandengannya. Nah, contohnya seperti ini. Did itu adalah auxiliary bentuk kedua ya atau lampau. Maka kalau kita masukkan kata kerja bentuk lampau lagi nanti predikatnya 2. Makanya dia balik ke verb asli atau kata dasarnya. Oke. Nah, untuk gandengan auxiliary misalnya do does did itu gandengannya verb 1, to be itu gandengannya verb ing dan verb 3 nanti kita bahas di hari ke-7. Seperti itu. Gimana Mister? Apakah dapat maksud saya Mister Mario? Oke, dapat ya. Jadi verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Jadi verb 2 itu ya memang predikat, teman-teman. Ya, terus kemudian verb 2 itu nggak boleh ketemu dengan auxiliary, seperti itu. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada, teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke contoh Mau, soal ya, Miss, silakan, Miss. mau nanyanya terkait sama yang latihan kemarin boleh karena masih nyambung. Boleh? Iya, boleh, Miss, karena tadi kita masih bahas juga. Mhm.
Jadi yang soal yang pertama ya, yang sentence first itu ada beberapa nomor yang seperti yang kemarin dibahas juga, kayak involve in, use in, itu kan yang kita cek dulu kan dia verb 3 or verb 1. Kalau verb 1 itu kan melibatkan ada objek apa enggak gitu kan. Nah, itu gimana caranya? Saya masih agak bingung kalau menentukan kayak di nomor ada di soal itu involve in, apa bisa nggak? Kemarin saya mikir gini, oh kalau udah ada in itu pasti misalnya dia verb 3 gitu. Oke, good Atau question. Nah, tapi di bawahnya lagi ketemu soal itu ternyata dia eh, bukan nomor verb 3 2. gitu. Jadi oh bukan begitu rumusnya Oh, gitu. Jadi, ini maksudnya soal yang dari Google Drive itu ya, Miss? Yang saya kasih di Google Drive itu bukan? ah, 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 Oke, yang baik. subjek predikat itu. Nah, dari pertanyaan saya sudah dapat, maksudnya itu ada hubungan dengan materi hari ini juga, Miss. Itu adalah hari ketiga, yaitu jadi menentukan objek sama jadi menentukan aktif pasif, maksudnya verb 2 atau verb 3, ada Hmm. objeknya atau tidak, itu adalah materi kita hari 3. Nah, jadi nanti tolong diingatkan sebelum kita selesai, sebelum saya tutup. Nah, itu ditanyakan lagi, Miss. Nanti saya bukakan latihannya. Nah, nanti kita akan bahas di situ. Ya, karena Ya. masih nyambung dengan penjelasan materi yang akan kita bahas hari ini ya, yaitu chapter 3. Seperti itu. Oke, jadi Oke, tolong nanti kalau saya lupa diingatkan untuk, membahas itu sedikit gitu ya. oke di hold dulu ya. Iya, Thank you. that's right. Oke, karena teorinya belum saya kasihkan buat teman-teman yang lain juga, Mas, kayak gitu. Oke, thank Jadi you. alright. Oke, gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu nih, yang lain yang mungkin yang nggak saya hold atau mungkin yang nanti bisa dijawab hari ini atau teman-teman tanyain aja, nanti kalau saya bilang, eee, nanti ya berarti nanti dulu, takutnya nanti yang lain bingung seperti itu. Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal ketiga ya, mengenai review hari pertama dan kedua. Nah, contoh ketiga tadi sudah, sorry, berarti contoh keempat. Nah, caranya sama, teman-teman. Eee, kita cari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya selalu sama ke teman-teman dan yang teman-teman lakukan juga harus sama nanti ketika tes ya. Cari predikat dulu. Pertanyaan saya, adakah predikat kalau ada yang mana? Is. Good, ada is, subjeknya adalah hanya home ya. Nah, kemudian, di situ sebelum titik-titik teman-teman itu ada and. Nah, and itu anggota conjunction yang fan voice ya, A-nya itu adalah and. Dan fan voice itu unik, dia bisa menghubungkan dua subjek predikat, juga bisa menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja. Nah, di situ sebelumnya and itu ada 2 koma, teman-teman, bukan cuma satu tapi 2. Kalau 2 seperti ini dia berarti hanya menghubungkan bagian dari kalimat saja, oke. Di sini yang dihubungkan adalah a doctor. Oke, kemudian koreografer. Nah, ini ada 2 kata benda dan bendanya adalah benda manusia, dokter sama koreografer. Maka di setelahnya "and" ini juga harus diikuti kata benda, yang mana bendanya itu adalah manusia. Nah, tadi di chat ada yang sudah menjawab juga dan itu jawabannya benar. Ya, jawabannya adalah yang delta. Atau kalau teman-teman ragu bisa menggunakan seperti misalnya nih, "and" di sini ini menghubungkan 2 subjek predikat bukan sih? Kita cek aja di pilihan ganda, ada nggak subjek predikat? Nah, yang alfa ada subjek, predikat, tapi ada conjunction-nya. Nah, kalau kita masukkan 2 conjunction nanti, maka kita akan butuh 3 subjek predikat. Berarti alfa nggak bisa. Bravo itu tidak ada predikatnya, teman-teman. Dance di situ bukan verb ya, itu kata benda. Ya, itu noun, artinya tarian. Kenapa? Karena sebelumnya ada preposisi. Masih ingat? Preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Oke, berarti bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie to verb 1 itu tidak bisa jadi subjek, juga tidak bisa jadi predikat. Yang delta juga nggak ada predikatnya. Nah, berarti and di sini bukan menghubungkan 2 subjek predikat, melainkan menghubungkan bagian dari kalimat yang saja. Cek kata sebelumnya kata apa? Ternyata kata benda manusia. Maka setelahnya and itu juga harus diisi kata benda manusia. Kayak gitu. Nah, jawabannya adalah yang delta ya. Dance teacher. Nanti kalau diartikan, hanya Hall merupakan seorang dokter, koreografer, dan guru tari. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada ya? Atau nanti kalau ada langsung interrupt aja, it's okay ya. Lanjut ke contoh soal terakhir mengenai review materi kita.
Caranya sama, kita cari, predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman, apakah teman-teman menemukan ada kata kerja sebagai predikat di soal? Kalau ada yang mana, teman-teman? Konten. Oke, good. Ada contains, that's right. Subjeknya adalah American Sign Language. Nah, berarti sudah ada subjek predikat, tapi jangan buru-buru dulu. Kita cari ke belakang dulu. Di situ ada predikat lagi, teman-teman, yaitu is used. Nah, artinya kita butuh subjek sebelumnya, punyanya is used sama conjunction. Jadi cari conjunction sama subjek. Nah, sayangnya kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu nggak ada, teman-teman. Conjunction, subjek itu nggak ada. Karena hanya terisi dari satu kata saja semuanya. Nah, berarti di situ kita bukan butuh conjunction subject, tapi kita butuh conjunction yang fan voice. Yang mana conjunction fan voice ini nanti hanya menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja, yaitu menghubungkan predikat contains over 4,000 signs dengan is used by over 500,000 people. Sorry, ketinggalan people-nya ya. Nah, berarti kita cari pilihan A, B, C, D yang dia adalah conjunction fan voice. Dan kebetulan di pilihan A, B, C, D conjunction fan voice cuma satu ya, yaitu yang alpha. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, ya silahkan, Miss. Ini kan kalau ini berarti kan paralel itu harus setara ya. Betul. Ini kan Terus? is used sama contains itu setara Kak, Mister? Setara, Miss. Jadi contains itu verb SES, yang mana verb SES itu dipakai di fakta ya, teman-teman. Atau kalau teman-teman mungkin pernah belajar tenses, itu namanya adalah simple present. Nah, kalau teman-teman belum pernah belajar tenses, simple present lupakan. Yang perlu teman-teman ingat fakta. Nah, fakta itu kalau subjeknya tunggal, di situ kan subjeknya American Sign Language, itu kan tunggal, bahasa isyarat Amerika. Nah, itu kan tunggal. Nah, makanya dia pakai verb SES. Jadi yang ditambahkan S adalah verb-nya. Seperti itu. Nah, kemudian yang di predikat kedua itu kebetulan karena dia pasif ya. Nah, pasif kan yang hari ini kita akan pelajari juga nanti ya. Itu rumusnya adalah to be verb 3. Jadi auxiliary-nya berupa to be, verb-nya nanti adalah verb 3. Nah, to be yang dipakai di fakta tadi untuk subjek tunggal itu adalah is. Intinya sama-sama untuk menyatakan fakta gitu, Miss. Kecuali kalau yang kedua are. Nah, berarti beda, itu sudah beda subjek. Karena yang pertama itu subjeknya tunggal, verb-nya verb SES, American Sign Language Contains. Nah, yang kedua misalkan predikatnya are, nggak bisa American Sign Language itu menggunakan are. Karena dia tunggal. Kalau are itu dipakai untuk subjek jamak, seperti itu. Oke, Mister. Oke. Berarti tadi kan kepikiran saya kalau contains dia pakai S itu berarti di belakang yang setara juga dia pakai S juga gitu. Ternyata nggak mesti gitu ya. Yang penting dia present. Ini juga is kan present juga gitu ya. Iya betul. Jadi kalau makanya apa namanya? Kadang juga tergantung makna, teman-teman. Contohnya makna itu contains itu kan aktif, artinya memiliki, bisa diartikan seperti itu. Is used itu pasif. Jadi kadang tergantung makna kayak gitu, Mas. Tapi dapat maksud saya ya, tapi nggak harus sama benar-benar verb SES enggak, karena kita juga harus menyesuaikan dengan konteks, teman-teman. Karena kalau di situ kita masukkan verb SES yang aktif, contohnya kata kerja yang verb SES yang punya arti, misalkan uses misalkan. Nah, itu nanti maka akan butuh objek. Sedangkan setelahnya use di sini tidak ada objeknya, dia diikuti preposisi by, yang mana dia menjadi keterangan nanti, seperti itu, Miss. Gimana, dapat ya tapi ya? Oke. Dan nggak Oke. perlu aktif sama aktif gitu, nggak perlu ya. Kalau aktif pasif itu makna, Miss. Jadi malah justru kalau kita masukkan uses di situ nanti nggak bisa diartikan. Nanti artinya jadi bahasa isyarat Amerika memiliki lebih dari 4.000 isyarat dan menggunakan oleh lebih dari 1,5 juta orang. Kan nggak enak diartikan kan. Jadi Berarti yang memang pegang setara itu maksudnya yang setara atau paralel dilihat dari ya ininya tensesnya aja kali ya atau ininya nih. Contains. eh mungkin lebih ke konteks, Miss. Jadi lebih ke makna kayak gitu. Kalau kata kerja ya, teman-teman, kayak gitu. Oke, berarti nggak bisa harafiah. Kalau aktif harus sama aktif atau present harus sama Enggak, present kalau gitu ya. iya, kalau present sama present eh
Setahu saya kalau fanboys harus, Miss, ya. Kalau present sama Harus. present maksudnya waktu harus, kecuali misalnya ada keterangan waktu yang berbeda di yang kedua, misalnya ya. Baru nanti yang kedua berarti pakai yang misalnya ada lampau ya harus lampau, kayak gitu. Oke, karena waktu sebenarnya di bahasa Inggris cuma 2, teman-teman, present sama past saja, lampau sama fakta saja. Untuk future itu sebenarnya dia masuk ke present sebenarnya ya, cuma ketambahan kata will aja biasanya atau yang artinya sama dengan will seperti itu, yaitu akan. Tapi dia sebenarnya juga present seperti itu, teman-teman. Tapi dapat Miss ya dari penjelasan yang singkat tadi? Ya, thank you, Mister. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita melanjutkan materi ke hari ke 3, yaitu mengenai kata kerja atau verb. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, berarti ya? Baik. Oh, sebentar, sepertinya di chat ada yang bertanya, apakah ada kemungkinan di pilihan nggak ada fanboys? Nah, kalau kita misalkan, butuh tadi ya conjunction ada 2 aja 1 subjek, 2 predikat, apakah ada kemungkinan di pilihan nggak ada fanboys? Ada kemungkinan seperti itu, tapi pasti ada pilihan conjunction subjek nanti. Seperti itu, Mister. Jadi pilihannya tadi ada 2 kan, ada, 1 bisa diisi dengan conjunction subject, tapi karena di pilihan ganda tadi kita tidak menemukan ada conjunction subject, nah yang bisa menghubungkan 2 bagian kalimat yang sama saja itu hanya conjunction fanboys. Nah berarti diisi yang fanboys, seperti itu. Oke, nah nanti untuk seperti itu teman-teman akan kerasakan atau, apa ya, saya nyebutnya menjadi insting itu ketika teman-teman sering menemukan soal yang, mirip kayak gitu atau minimal sama kayak gitu. Gimana, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada sekarang kita lanjut ke chapter 3, yaitu mengenai kata kerja atau verb. Nah sebenarnya, kita sudah bahas sedikit atau singgung sedikit mengenai kata kerja ini di dalam kalimat. Umumnya ya teman-teman, kata kerja itu fungsinya sebagai predikat, umumnya. Kenapa saya bilang umumnya? Karena ada juga kata kerja yang teman-teman nanti akan temui di soal atau di jawaban, tapi dia bukan predikat teman-teman. Yaitu verb 3 yang berdiri sendiri, verb ing yang berdiri sendiri, dan to verb 1. Nah sekarang masalahnya adalah verb 2 dan verb 3 itu hampir seluruh kata kerja atau bisa dibilang sebagian besar kata kerja itu verb 2 dan verb 3 itu wujudnya sama, bentuknya sama. Nah bagaimana cara kita membedakan apakah itu verb 2 ataukah dia verb 3? Nah itu adalah yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi kata kerja, teman-teman, kalau diartikan atau secara makna, makanya di awal saya bilang ya, vocab itu yang paling membantu teman-teman di TOEFL ini. Tapi kalau teman-teman merasa vocabnya kurang, nggak apa-apa. Saya juga merasa kurang kok teman vocabnya. Jadi kalau nemu vocab baru teman-teman tulis, karena penting sekali vocab itu, terutama yang kata kerja. Nah, karena kata kerja ini secara makna, teman-teman, atau kalau diartikan, itu nanti ada 2 jenis atau dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama, ada kata kerja itu yang butuh objek, teman-teman. Tapi ada juga kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, contoh kata kerja yang butuh objek itu adalah misalkan membeli. Nah, nggak mungkin saya cuma bilang ke teman-teman, guys, saya ingin membeli. Atau saya ke tokonya seseorang misalnya, Pak, saya ingin membeli. Terus saya diem, pasti bapaknya tanya, membeli apa gitu. Nah, berarti membeli itu dia butuh objek, harus dilanjut. Setelahnya kata kerja membeli itu harus dikasih objek supaya lengkap kalimatnya ya. Pak, saya mau membeli roti misalnya. Nah, itu kan roti sebagai objek dari kata membeli. Oke. Nah, tapi ada juga kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya adalah berenang atau berlari misalnya ya. Misalnya saya sedang berlari atau duduk, saya sedang duduk. Nah, itu dikasih titik nggak apa-apa, kalimatnya sudah selesai. Saya sedang belajar misalnya. Nah, itu dikasih titik nggak apa-apa, teman-teman. Itu adalah jenis kata kerja yang tidak butuh objek, ya. Jadi kita bagaimana bisa tahu itu butuh objek atau tidak? Itu diartikan. Jadi kita harus tahu artinya kata kerja tersebut, ya. Nah, sekarang di dalam kalimat itu bentuknya kata kerja yang butuh objek atau contohnya dulu ya, teman-teman. Contoh kata kerja yang butuh objek itu contohnya adalah refract, artinya membengkokkan atau membiaskan atau menangkis gitu ya, cahaya biasanya.
emit itu artinya menghasilkan atau membuang atau mengeluarkan gitu ya. Produce itu menghasilkan atau memproduksi. Obtain itu adalah mendapatkan. Cause itu artinya adalah menyebabkan dan sebagainya. Pokoknya kalau diartikan dia butuh objek, ya dia termasuk ke kata kerja yang butuh objek ini ya. Kemudian ada juga kata kerja yang tidak butuh objek tadi, contohnya adalah yang occur, artinya terjadi atau ada ya. Appear artinya adalah muncul. Kemudian ada fall, artinya jatuh. Jatuh dan menjatuhkan itu beda ya. Fall itu jatuh, teman-teman, tidak butuh objek. Tapi kalau menjatuhkan itu drop, itu dia butuh objek. Oke. Kemudian surge itu artinya meningkat. Beda dengan meningkatkan ya. Kalau meningkatkan itu increase atau raise. Oke, itu butuh objek. Tapi kalau surge atau rise yang tulisannya RISE itu tidak butuh objek, artinya meningkat. Kemudian ada react, artinya bereaksi dan sebagainya. Oke. Nah, untuk kata kerja yang butuh objek di dalam kalimat itu nanti bentuknya ada dua secara makna juga ya, teman-teman. Yaitu dia bisa aktif, bisa pasif. Jadi reflect misalnya, membiaskan tadi. Membiaskan itu bisa membiaskan atau dibiaskan. Misalnya emit, mengeluarkan itu bisa mengeluarkan, bisa dikeluarkan. Produce, menghasilkan itu bisa menghasilkan, bisa dihasilkan. Jadi bedanya aktif sama pasif itu me sama di. Ya teman-teman. Nah tapi untuk kata kerja yang kalau kita artikan, dia tidak memerlukan objek. Dia hanya bisa aktif ya teman-teman. Dia tidak bisa pasif alias dia tidak memiliki bentuk be verb 3. Jadi nggak bisa to be terus diikuti occurred. Itu nggak ada teman-teman. Nggak akan pernah muncul dalam bahasa Inggris. Ataupun kalau teman-teman menemukan ada occur yang akhirnya ed, itu hanya bisa verb 2 bukan verb 3. Karena dia tidak bisa pasif. Ya, jadi harus diartikan dulu tahapannya. Nah, sekarang bentuknya. Bentuknya aktif itu gimana sih kalau di kalimat? Bentuknya pasif itu gimana sih kalau di kalimat? Nah, untuk kata kerja yang selama ini kita pelajari, teman-teman, itu artikan aktif semua, ya. Jadi selama ini kita belajar kata kerja itu ada verb 1 di predikat maksud saya, misalnya verb 1, verb SIS, kemudian verb 2 sama auxiliary verb. Nah, itu dia adalah aktif semua, artikan seperti itu sementara, ya. Nah, untuk kata kerja selain verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb, atau yang bukan predikat itu verb ing atau to verb 1 ya teman-teman. Berarti dia pasif, atau bentuknya pasif itu cuma dikit kok, bentuknya cuma 2. Kalau di predikat, pasif itu rumusnya adalah auxiliary yang berupa to be, misalnya is, am, are, kalau nggak gitu was, were, diikuti verb 3 setelahnya. Oke, itu predikat. Kalau yang bukan predikat, dia verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi yang ada ed-ed-nya itu yang dia kalau diartikan verb 1-nya butuh objek. Nah, tapi kalau nggak ada objek setelahnya, nah berarti dia adalah verb 3 atau pasif. Ya, teman-teman. Kemudian kalau apa namanya? Kata kerja yang tidak butuh objek, nah dia hanya memiliki bentuk aktif, teman-teman, yaitu itu tadi, verb 1 atau verb SIS, verb 2 auxiliary verb kalau di predikat. Kalau di bukan predikat ya verb ing atau to verb 1. Seperti itu. Nah, sekarang kenapa kok misalnya kata kerja yang butuh objek itu bisa dipasifkan, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek itu kok nggak bisa dipasifkan. Nah, itu adalah alasannya, teman-teman. Nah, jadi hanya verb yang perlu objek saja yang bisa dipasifkan. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris, untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, teman-teman, itu di objeknya akan berubah menjadi subjek. Contoh nih, dalam bahasa Indonesia misalnya saya punya kalimat saya membeli sebuah buku kemarin. Contoh ya. Nah, ini kalau diinggriskan sebentar teman-teman, saya stretch dulu. Nah, I bought a book. Itu bought-nya verb 2 ya karena dia aktif, teman-teman. I bought a book yesterday. Oke, nah ini adalah aktif. Saya membeli sebuah buku kemarin. Nah, nanti kalau dipasifkan, book-nya ini dia akan pindah menjadi subjek. Jadinya a book, a book was bought by me. Nah, kalau pasif dalam bahasa Inggris itu tidak boleh punya objek, teman-teman.
Oke, jadi kalau ada kata kerja yang butuh objek tapi nggak ada objeknya, berarti itu pasif seperti itu. Contohnya but di sini. Jadi kalau was but di situ adalah verb 3, nggak mungkin verb 2 ketemu auxiliary was, nggak bisa. Karena verb 2 hanya bisa berdiri sendiri tanpa auxiliary. Nah, cara itu juga bisa yang tadi ditanyakan oleh salah satu eh, teman-teman kita tadi ya. Kemudian a book was bought by me yesterday. Nah, seperti ini alasan kenapa kok kata kerja yang butuh objek itu bisa dipasifkan. Nah, tapi kalau kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan, teman-teman. Contoh eh, Gunung Semeru baru saja meletus misalnya. Misalnya Mount Semeru just erupted. Atau misalkan Gunung Semeru meletus kemarin. Erupted yesterday. Nah, ini kalau dipasifkan nanti subjeknya hilang, teman-teman. Dan diartikan pun nanti nggak enak, teman-teman. Kemarin diletuskan oleh Gunung Semeru. Nah, subjeknya mana? Tiba-tiba kemarin atau diletuskan oleh Gunung Semeru kemarin. Nggak enak juga didengar ya. Nah, itu adalah alasan kenapa kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan. Karena nanti nggak ada subjeknya, kalimatnya dipasifkan kata kerjanya. Seperti itu. Itu alasannya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ke contoh. Sebentar ini saya close dulu. Nah, hanya verb yang punya objek. Misalnya saya pakai contoh kata produce ya, teman-teman. Misalnya kalimat positifnya some trees produce resin in large quantities. Beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin. Nah, ada objeknya di sini, menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nah, nanti kalau dipasifkan, resin ini akan berubah menjadi subjek. Jadinya resin is produced by some trees in large quantities. Nah, seperti dan pasif tidak boleh punya objek ya, teman-teman. Makanya di situ dia langsung diikuti preposisi by. Tapi tidak harus by ya. Tadi ada yang bertanya involved in. Nah, involved itu artinya melibatkan. Kalau verb satunya, melibatkan itu butuh objek. Nggak mungkin saya hanya bilang saya ingin melibatkan. Nah, pasti teman-teman tanya melibatkan siapa kayak gitu. Berarti melibatkan butuh objek. Nah, biasanya setelahnya pasif ini ada preposisi, bukan kata benda ya, teman-teman. Nah, itu ada preposisi by. Seperti ada yang bertanya, jadi kalau kalimat aktif pasti butuh objek? Jawabannya tidak selalu, karena ada kata kerja yang tidak perlu objek, Miss. Oke, tadi ada kata kerja yang tidak butuh objek, yang mana kita akan bahas sekarang. Nah, contoh kata kerja yang tidak perlu objek tadi ada occur, terjadi, appear, muncul, fall, jatuh, search, meningkat atau naik gitu ya, react artinya bereaksi dan sebagainya. Misal saya pakai kata kerja fall, teman-teman, artinya jatuh. Contoh kalimatnya adalah in 1992, di tahun 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Nah, di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, kalau kita lihat di setelah kata jatuh di situ tidak ada objeknya. Oke. Nah, tapi dia aktif, dia verb 2, bukan pasif, teman-teman. Oke. Nah, kenapa kok nggak ada objeknya? Karena jatuh itu memang tidak butuh objek, teman-teman. Beda dengan menjatuhkan ya. Kalau menjatuhkan itu drop bahasa Inggrisnya. Nah, kalau drop baru butuh objek. Seperti itu, Miss. Ya, atau kalau saya balik, kata kerja yang kalau kita artikan itu tidak butuh objek, ya berarti jangan dipaksa dikasih objek, teman-teman. Seperti itu. Makanya di awal saya kasih tahu teman-teman, yang paling wajib ada di kalimat itu hanya subjek predikat. Objek itu tidak wajib, teman-teman. Saya lupa entah di sesi sore atau sesi malam. Karena objek itu tergantung kata kerjanya, tergantung predikatnya. Apakah predikat itu butuh objek atau tidak. Kalau butuh ya dan dia aktif ya harus dikasih objek. Oke, karena nanti artinya nggak selesai kalau nggak dikasih objek seperti itu. Tapi kalau misalnya kata kerja itu tidak butuh objek, kalau diartikan ya jangan dikasih objek. Contohnya kata fall ini arti atau jatuh seperti itu, Miss. Gimana dapat ya maksud saya? Dapat, Miss. Oke, Dapat, nice. Mister. But that's good question. Jadi dari pertanyaan teman-teman, nanti teman-teman membentuk suatu kesimpulan ya. Jadi atau bisa disimpulkan kalau kalau misalkan teman-teman mau mengetahui apakah itu verb 2 atau verb 3 di
soal, kita harus tahu arti kata dasarnya. Buka kamus nggak apa-apa, makanya teman-teman saya bom pakai latihan untuk membiasakan dan menambah vocab teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman menemukan di situ atau kamus dua bahasa juga nggak apa-apa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya teman-teman. Kalau dia butuh objek, ya harus ada objeknya. Nah, sedangkan kalau ada kata kerja yang butuh objek tapi nggak ada objeknya, oh berarti itu sudah dipasifkan. Seperti itu ya teman-teman. Atau kita ke contoh soal. Nah, contoh soalnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Caranya sama, kita cari predikat dulu. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, nah di setelah titik-titik pas, itu ada kata discussed, ada ed di belakangnya kata kerja discuss-nya. Nah, yang mana verb yang berakhiran dengan ed itu bisa saja dia verb 2, predikat ya kalau verb 2, bisa saja dia verb 3. Kalau verb 3 berarti bukan predikat karena dia nggak ada auxiliary sebelumnya. Oke. Nah, cara menentukannya gimana? Cara menentukannya kita harus tahu arti dari kata dasarnya yaitu discuss-nya saja. Nah, discuss itu artinya mendiskusikan atau membahas. Nah, mendiskusikan atau membahas itu butuh objek nggak, teman-teman? Atau oke, sepertinya ada menjawab di chat. Ya, butuh ya, karena nggak mungkin kan saya hanya bilang, guys, hari ini kita akan membahas. Terus saya diem. Atau, guys, kita akan membahas hari ini. Pasti teman-teman tanya, membahas apa? Yang mana berarti membahas itu butuh objek. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Di setelah kata discussed, itu ada objeknya atau tidak? Tidak ada. Nggak ada ya, that's right, betul. Nggak ada objeknya. Nah, berarti discussed di sini bukan artinya membahas, tapi artinya adalah dibahas. Yang mana dia verb 3 berarti pasif, teman-teman. Nah, verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary, tidak bisa jadi predikat. Ya, berarti ini bukan predikat, tarik ke belakang lagi. Nah, di situ setelah it itu ada predikat was proposed. Nah, ini auxiliary verb. Auxiliary verb itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Oke, berarti kita sudah punya satu predikat. Sebelumnya ada subjek yaitu it ya. Nah, sebelumnya subjek it itu ada conjunction when. Nah, berarti di soal ini kita it itu subjeknya. Nah, berarti di soal ini kita butuh apa, teman-teman? Ada yang tahu? Di soal ini berarti kalau misalnya saya menemukan di soal itu ada conjunction subjek predikat. Berarti di titik-titik kita butuh apa? Subjek sama predikat. That's right, kita butuh subjek sama predikat. Good job, teman-teman. Nah, kebetulan di setelah titik-titik itu sudah ada verb 3. Yang pasif tadi ya, yang nggak punya objek tadi. Nah, verb 3 itu bisa jadi predikat, ada syaratnya. Harus kita tambahkan to be sebelumnya. Kalau pasif dia ya, karena rumusnya pasif cuma satu kalau di predikat, teman-teman. Yaitu to be sama verb 3. Ya sudah, kita carikan subjek sama to be-nya saja. Yang alpha, di situ ada subject the problem. Nah, tapi nggak ada to be-nya, cuma ada auxiliary head. Auxiliary head itu beda dengan auxiliary to be ya, teman-teman. Atau saya tuliskan anggotanya auxiliary to be sebentar di samping ya. Jadi anggota auxiliary to be itu ada, kalau present ada is, am, sama are. Atau fakta tadi ya, fakta. Kalau lampau kita punya was atau were. Kemudian kalau sudah ada auxiliary sebelumnya, mau ditambahkan to be setelahnya auxiliary tersebut, kita bisa pakai be atau been atau being. Nah, ini adalah keluarga anggota to be, teman-teman. Oke. Kalau yang alpha nggak ada tuh anggota to be, adanya auxiliary head, tapi head itu bukan to be ya. Berarti alpha bukan. Kemudian berarti alpha bukan. Kemudian yang bravo ada subject the problem, ada to be yaitu is. Nah, to be ketemu verb 3 jadi predikat dan dia pasif. Kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu tapi jangan buru-buru ya, teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada subject the problem, ada auxiliary head, ada auxiliary to be lagi yaitu been. Nah, berarti Charlie kemungkinan juga bisa. Karena to be verb 3 nanti jadi pasif. Oke, kita tahan dulu teman-teman. Kalau yang delta, the problem has already, nah nggak ada to be-nya. Nggak bisa, nanti dia jadi aktif bukan pasif. Aktif butuh objek. Oke, karena kata kerjanya discuss itu butuh objek. Berarti delta nggak bisa teman-teman. Ya, jadi antara Bravo atau Charlie.
Nah, kita cek bedanya aja ya. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya kita lihat auxiliary yang auxiliary yang muncul pertama. Yang Bravo itu auxiliary-nya is itu dipakai di present ya. Dia dipakainya di present atau fakta tadi yang saya bilang fakta tadi, teman-teman. Fakta itu present ya. Terjadi terus-menerus atau berulang-ulang. Kemudian yang Charlie itu dia menggunakan had. Had itu adalah auxiliary bentuk lampau atau verb 2 dari auxiliary. Ya, yang mana dia lampau atau past. Nah, bedanya hanya present sama past, teman-teman. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya yang present atau yang past, kita langsung lihat ke predikat yang sudah ada di soal tadi. Karena kebetulan conjunction yang dipakai adalah when. When itu harus sama tensesnya, teman-teman. Atau kalau setelahnya lampau, ya sebelumnya juga harus lampau. Predikatnya harus sama, seperti itu. Oke. Nah, berarti kita di situ ada was ya. Was itu dipakainya lampau, teman-teman. Nah, berarti kita butuhnya yang lampau, bukan yang present. Nah, ketemu ya berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, nah nanti kalau dibaca, the problem had already been discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisor. Kalau diartikan masalah itu sudah dibahas oleh para direktur atau para pimpinan ketika masalah tersebut diajukan kembali atau dibahas kembali oleh para supervisor seperti itu. Oke, dari contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita ke latihan buat teman-teman, silakan. Mister, berarti itu yang had di the problem had itu bukan predikat. Kalau the problemnya subjek, Miss. Kalau had already been-nya itu baru predikat. Jadi had sampai discuss itu adalah predikat, tapi dia pasif seperti itu. Oke. Gimana? Gitu bukan maksudnya pertanyaannya, gitu ya? Maksudnya itu berarti satu kesatuan jadi predikat Betul. gitu. Iya, karena auxiliary verb itu auxiliary-nya boleh muncul lebih dari satu, teman-teman. Misalnya will be doing apa. Nah, itu ada auxiliary will sama be. Baru diikuti verb ing. Seperti will be doing, ya kan? Atau will have been doing. Nah, itu kan ada will, kemudian auxiliary have, kemudian ada auxiliary been lagi. Baru diikuti verb ing. Seperti itu. Nah, auxiliary itu boleh muncul lebih dari satu di predikat. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mister, Iya, Miss, silakan. maaf ya izin bertanya lagi, masih bingung tadi yang It's A okay. kenapa Ya. nggak jadi jawaban ya karena ada head-nya juga. Kalau jadi head diikuti verb 3, auxiliary verb itu artinya aktif, Miss. Kalau yang alpha nanti dimasukkan ke titik-titik, kalau kita artikan masalah tersebut sudah membahas oleh para direktur ketika dia diajukan lagi oleh para supervisor. Enak nggak didengar? Oh iya kurang enak. Iya kan? Ada yang hilang. Membahas apa? Membahas itu butuh objek. Tiba-tiba membahas oleh. Kan nggak enak. Makanya kita butuh to be di situ untuk supaya jadi pasif predikatnya. Karena memang nggak ada objeknya, maka sedangkan discuss itu butuh objek. Maka ini kita butuhnya predikat yang pasif, maka harus ditambahkan to be verb 3-nya supaya pasif. Tapi kalau ditambahkan have itu bukan to be ya, teman-teman. Dan dia walaupun auxiliary dia harus diikuti verb 3 memang, tapi itu nanti aktif bukan pasif. Yang merubah verb 3 jadi pasif di predikat itu hanya to be. Seperti itu. Nanti jadi artinya yang tadi. Masalah tersebut sudah dibahas oleh para direktur ketika dia diajukan lagi oleh para supervisor. Seperti itu. Mister, berarti kalau misalnya dibuat jadi kalimat aktif, the board of directors nggak usah langsung head gitu ya? Head Ya betul. discuss. Betul, that's right. Had discussed the problem when it was proposed again by the supervisor. Good job. Jadi kalau diaktifkan atau dirubah jadi kalimat aktif ya teman-teman, yang setelahnya preposition by itu nanti akan balik ke jadi subjek lagi. Jadi the board of directors had already discussed. Jadi to be-nya hilang teman-teman. Karena kalau to be inilah yang merubah verb 3-nya menjadi pasif.
Oke, jadi had already discussed the problem when it was proposed again by the supervisors. Kalau diartikan para direktur telah membahas masalah itu ketika masalah itu diajukan kembali oleh supervisor. Seperti itu, Miss. Jadi dapat ya konteksnya ya. Gimana? Gimana, Miss? Dapat ya tapi ya? Iya, dapat. Makasih ya, Mister. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan sebelum ke Mister, latihan. Ya, Miss? ini kan ada conjunction when ya. Kalau Betul. dilihat dari conjunction when ini artinya apa namanya pasti dipastikan ini verbnya ini yang lampau ya. Kan ini Oh, when it was purpose sebelumnya kan atau ada discuss itu. Kalau saya membuat kesimpulan gitu bisa nggak ya? Jadi nggak bisa. kalau Jadi gini. Tadi kan Miss bertanya, apakah kalau ada conjunction when, apakah selalu lampau gitu kan? Jawabannya tidak. Jadi when itu juga bisa present atau fakta. Contoh nih, kita berkeringat, manusia bukan manusia aja, makhluk hidup misalnya hewan hewan itu akan mengeluarkan berkeringat ketika mereka mereka mengalami kepanasan misalnya. Nah, itu kan fakta. Nah, tapi dia juga bisa ketika ini dipakai untuk lampau. Contohnya, saya makan, saya lagi nonton TV ketika kamu nelpon kemarin. Nah, itu bisa pakai when, bisa pakai well. Tapi intinya when itu boleh di fakta atau present, juga bisa di lampau atau past. Seperti itu, Miss. tergantung konteks ya berarti kalau gitu ya. That's right, betul. Jadi mungkin teman-teman yang pernah dengar istilah grammar atau structure, teman-teman, mulai sekarang coba hilangkan ini harus gini, hilangkan teman-teman. Karena itu yang saya bandingkan ketika saya ngajar atau saya belajar sambil ngajar seperti ini ya, itu lebih kerasa dibandingkan ketika kita mendengarkan mohon maaf ya, ketika saya sih bukan kita. Saya ketika mendengarkan guru saya di sekolah dulu. Jadi yang saya pahami, saya dari kecil memang senang bahasa Inggris ya teman-teman, dan memang di kelas yang saya lihat memang nilai yang paling bagus di bahasa Inggris. Cuman saya melihat ada perbedaan penyampaian materi. Jadi kalau di sekolah itu yang saya lihat dulu, yang saya rasakan ya, itu kayak grammar itu harus ini, harus itu, harus ini. Sebenarnya enggak. Sebenarnya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu ternyata ada sambungannya. Gitu. Memang ada sedikit perbedaan. Contohnya kemarin saya sebutkan predikat itu dalam bahasa Inggris selalu kata kerja. Kalau bahasa Indonesia tidak seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman belajar ada pertanyaan apapun, tanyain aja. Kalau saya bisa, saya jawab. Kalau saya enggak, saya bikin PR. Berarti itu lumayan buat ilmu, buat saya juga. Nanti saya carikan sampai ketemu. Saya jawab di pertemuan berikutnya. Kayak gitu ya. Jadi intinya hilangkan pemahaman teman-teman kalau grammar itu membuat bahasa Inggris itu harus ini, harus itu, harus ini, dan wajib ini, wajib itu. Tidak, teman-teman, tidak se-strict itu, ya. Dicek dari bentuk kedua, it was proposed. Bisa dicek dari kedua, it was proposed. Ya, kalau when baru, kalau beberapa conjunction ya, contohnya when, conjunction yang untuk menjelaskan keterangan waktu, teman. Contohnya when kan artinya ketika tuh. Nah, ketika ini maka kejadiannya harus barengan. Kan nggak mungkin saya bilang gini, kita sekarang ini sedang belajar ketika ayah saya kemarin memasak air. Kan nggak ada sambungan, teman-teman. Ya kan? Jadi when atau conjunction yang dipakai untuk menerangkan keterangan waktu itu nanti harus sama atau ada hubungan, sehingga harus sama tapi ada hubungannya. Contoh nih yang keterangan waktu lagi yang nggak sama itu pakai since. Since itu artinya sejak, teman-teman. Ya. Since itu artinya adalah sejak. Contoh saya tulis saja biar nggak membayang-bayangkan doang ya, teman-teman. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesia menggunakan sejak. Saya sudah bekerja di sini sejak, coba teman-teman lanjutkan bebas, tapi yang harus nyambung ya, harus logika tapi bebas. Saya sudah bekerja di sini sejak Tahun lalu. boleh sejak tahun lalu, atau kalau kalimat misalnya Miss, kalau kalimat sejak misalnya sejak kamu pindah tahun lalu misalnya, atau pindah ke kota ini. Sebentar, mungkin di chat ada yang sama masih, atau sejak saya masih muda, atau sejak saya lulus SMA misalnya seperti itu. Sejak saya lulus SMA dulu.
Sejak saya lulus SMA aja deh. Karena kelihatan kok kalau sejak itu pasti lampau ya teman-teman. Tapi kalau saya bilang saya sudah bekerja di sini sejak saya lulus SMA, berarti saya masih kerja di situ enggak teman-teman? Kalau saya bilang saya sudah bekerja di sini sejak saya lulus SMA, masih ya. Nah inilah, jadi sejaknya itu nanti lampau, tapi sudahnya itu dia pakainya adalah sekarang masih dilakukan, maka pakainya present. Oke. Jadi kalau di Inggris kan nanti I have been working here since I graduated from senior high school. Jadi sebenarnya dari konteks teman-teman, tidak harus ini harus sama. Kalau misalkan ada conjunction itu harus sama enggak. Jadi dari konteks, dari analogi seperti itu. Ya, bisa pakai in here juga bisa. Jadi bisa pakai working here atau working in here juga bisa. Oke, jadi tapi ini tidak perlu teman-teman terlalu pikirkan karena tenses itu tidak keluar di TOEFL ya. Yang mungkin yang keluar hanya bedanya present sama past yang barusan kita temukan tadi di pilihan ganda ada 2 kemungkinan jawaban. Satu bedanya present, satunya bedanya past. Jadi 2 itu aja, teman-teman. Untuk yang namanya panjang-panjang kayak present continuous, present perfect continuous itu nggak perlu teman-teman pikirkan. Itu nggak pernah keluar selama saya berkali-kali tes TOEFL. Seperti itu, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi. That's good question ya. Jadi lebih ke konteks, terutama masalah di kata kerja. Tenses itu sebenarnya perubahan kata kerja kok, teman-teman. Jadi itu yang sebenarnya juga kita pelajari hari ini gitu. Ini jadi jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah yang Charlie ya. Atau nanti kalau teman ketinggalan, teman-teman bisa lewat rekaman. It's okay. Jadi bisa melihat dari rekaman. Kenapa kok jawabannya Charlie? Nah itu tadi agak panjang, jadi bisa lewat rekaman. Ya, atau nanti ketika kita latihan pasti akan di review lagi kok teman-teman. Materi yang hari ini kita akan pelajari. Ya, gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman. Silahkan. Nggak ada ya berarti, atau kalau nggak ada mari kita praktekkan teori yang sudah kita pelajari tadi ke latihan soal. Jadi di sini ada satu soal seperti biasa ya, jangan takut salah teman-teman. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Sorry. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat sedapatnya dulu ya. Dan saya lihat ada jawaban delta dan semuanya menjawab delta, kita cek bersama. Seperti biasa pencarian pertama kita adalah predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada auxiliary verb yaitu was adapted, dia pasif ya teman-teman. Tapi dia predikat auxiliary verb. Subjeknya adalah carry me back to old Virginia, itu judul. Judul itu kata benda teman-teman, satu kesatuan ya. Itu subjek, kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Oke, alias kalimat sudah lengkap. Nah, sekarang kita cek pilihan A, B, C, D. Kalau yang alfa itu ada predikat lagi. Yang alfa ini sudah pasti salah. Kenapa? Teman-teman kalau menemukan ada titik-titik di paling depan, di soal structure TOEFL ya, kemudian diawali dengan predikat seperti ini, jangan dipilih. Walaupun kita butuh predikat ya. Karena predikat di soal structure TOEFL itu tidak boleh muncul di awal kalimat atau di paling depan nggak bisa. Oke, berarti alfa salah. Sorry teman-teman, berarti alfa nggak bisa ya, salah. Kalau yang bravo di situ ada subjek his writing, ada predikat was, subjek predikat. Kalau mau kita masukkan subjek predikat lagi di sini, maka nanti kita akan butuh satu conjunction. Sedangkan di soal nggak ada conjunction, di pilihan bravo juga tidak ada. Nah berarti bravo nggak bisa. Sorry teman-teman. Kalau yang Charlie ada sama ya, Charlie ada subjek he, ada predikat wrote,
Nah, di sini nggak bisa karena nggak ada conjunction-nya. Kalau kita mau masukkan subjek predikat lagi, nanti kita butuh conjunction. Nah, berarti ya sudah jawabannya adalah yang delta. Ya, teman-teman. Written by. Nah, nanti kalau dibaca, written by James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia was adopted as the state song of Virginia in 1940. Kalau diartikan, ditulis oleh James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Oke, good job. Lanjut lagi ke number 2. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan di sini ada kata occur ya. Occur ini sering sekali muncul teman-teman di soal TOEFL, entah itu di reading ataupun di structure. Makanya kalau teman-teman dapat vocab baru tulis saja walaupun cuma yes, no, it's okay. Kalau menurut teman-teman baru tulis saja ya. Itu lumayan ilmu teman-teman. Baik, di pilihan ada jawaban Bravo, ada juga Delta. Oke, ada juga Charlie. Baik, antara Bravo, Charlie atau Delta kita cek ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada predikat is ya. Subjeknya adalah Indian summer. Oke, kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, tapi kalau kita cek pilihan A, B, C, D, di situ ada kata kerjanya, teman-teman. Yaitu dari kata occur atau terjadi. Nah, kalau kita masukkan kata kerja yang sebagai predikat, maka kita akan butuh conjunction fanboys atau conjunction subject predikat ya. Intinya di sini nggak bisa kita masukkan predikat lagi karena tidak ada conjunction sama sekali entah itu di soal ataupun di pilihan ganda. Artinya Charlie salah karena Charlie verb SES hanya bisa jadi predikat. Yang delta ada subject it, ada predikat occurs tapi nggak ada conjunction. Otomatis delta nggak bisa. Ya. Nah, antara alpha atau bravo, yang alpha itu kalau dia verb 3 bisa jadi jawaban. Tapi kalau dia verb 2 maka nggak bisa karena verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, untuk menentukannya gimana apakah dia verb 2, verb 3, kita harus tahu dulu arti kata occur. Occur tadi artinya terjadi. Dia adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, masih ingat? Kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa pasif. Nah, berarti yang alfa itu aktif ya, teman-teman, alias itu verb 2 bukan verb 3 karena kalau verb 3 pasif. Nah, dia berarti verb 2 yang mana aktif. Verb 2 itu nanti jadi predikat. Dan kalau kita masukkan predikat lagi, nanti kita butuh conjunction sama subjeknya. Sorry, teman-teman. Nah, berarti yang alpha ini nggak bisa ya. Kita tidak butuh, sorry teman, kita nggak butuh predikat lagi. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo, yaitu occurring. Nah, itu apa namanya? Aktif tapi dia bukan predikat. Nah, nanti kalau dibaca, Indian summer is a period of mild weather occurring during the autumn. Kalau diartikan, musim panas Indian merupakan sebuah periode dari cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Oke, jawabannya berarti bravo. Oke, ternyata bisa diklik. Sorry, agak nge-lag ya laptop saya, teman-teman. Maaf. Oke, lanjut ke number 3. Sama, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, time's over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Sedapatnya dulu ya, salah nggak apa-apa. Kita belajar. Oke, antara delta ya, delta. Oke, delta, semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa kita cari predikat dulu di soal. Oke.
Di situ ada lay verb 1, teman-teman. Subjeknya adalah some snakes. Kemudian ada fanboys yang sebelumnya ada 1 koma. Berarti itu conjunction yang menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Oke, berarti kalau kayak gini kita anggap ya fanboysnya. Nah, itu subjeknya adalah kata ganti others. Nah, tapi belum ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di sini kita butuh predikat ya, teman-teman. Nah, kita cek di yang alpha udah nggak mungkin ya. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat, sorry. Yang bravo verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary juga tidak bisa jadi predikat. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, give itu bisa jadi predikat ya, teman-teman. Kita tahan dulu. Yang delta auxiliary verb itu juga bisa jadi predikat. Kita tahan dulu. Nah, cara bedanya adalah yang Charlie itu aktif, yang delta itu pasif. Jadi to be verb 3 itu predikat yang pasif. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya yang aktif atau yang pasif, maka harus kita cek setelahnya titik-titik itu ada objeknya. Karena give artinya memberikan, itu butuh objek ya. Maka harus ada objek setelahnya kalau dia aktif. Ternyata setelah titik-titik itu ada kata benda, teman-teman, yaitu birth, itu kelahiran. Kata benda itu sama kayak apa namanya? Subjek. Dia juga bisa jadi objek. Nah, berarti ada objeknya, artinya kita butuh yang aktif, teman-teman, bukan yang pasif. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Oke, nah nanti kalau dibaca, some snakes lay eggs, but others give birth to live offspring. Kalau diartikan, beberapa jenis ular itu bertelur, namun beberapa yang lain melahirkan anak yang sehat atau anak yang langsung hidup seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 4. Dicoba dulu, jangan takut salah. Kita belajar 30 detik. Sorry, Ya, ya Miss. can I ask something? Yes. Kalau misalkan dari sentence ini ya, tadi saya jawab give, cuman pertimbangannya itu dari predikat awalnya gitu membandingkan dari awalnya tuh nggak bisa ya. Misalkan itu kan lay. Nah, Iya. ini aktif kan, tapi saya mau kasih give gitu. Tadi gimana ya? Maksudnya gitu. Bisa, dengan cara itu juga bisa, Miss. Jadi Oke. ketika subjeknya sama-sama aktif, maksudnya sama-sama makhluk hidup dan bisa melakukan predikatnya. Ya di situ kan lay eggs kan bertelur. Bisa Yes. subjeknya melakukan itu. Nah, yang kedua, memberikan kelahiran, maksudnya melahirkan. Nah, beberapa jenis ular juga bisa melahirkan. Nah, ya sudah berarti aktif. Dengan cara itu juga bisa. I see. Oke. Okay, thank you. Iya. Oke, jadi bisa dengan cara itu ya, teman-teman. Tapi tidak selalu harus dua-duanya aktif, tapi dengan dilihat dari subjeknya tadi kelihatan kalau subjeknya bisa melakukan bertelur, juga bisa melakukan melahirkan, gitu juga bisa sih, seperti itu. Oke, that's good. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 4. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat jawabannya teman-teman ada Charlie, dan semuanya menjawab Charlie. Kita cek ya. Cari predikat dulu di soal seperti biasa kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada is overheated. Predikat subjeknya adalah it. Sebelumnya ada conjunction when. Tapi sebelumnya tadi belum ada predikat, maka di titik-titik itu kita butuh satu predikat. Sebelum titik-titik sudah ada subjek yaitu an elephant. Nah, ada dua subjek, satu predikat dengan satu conjunction, kita butuh satu predikat miliknya satu subjek tadi. Oke. Nah, cari ABCD yang bisa jadi predikat, yang alpha nggak bisa jadi predikat ya. Kalau yang bravo ada predikat flap, tapi subjeknya ditambahkan, teman. Ada subjek lagi seperti itu, yaitu each ear. Nanti subjeknya double, pemborosan subjek. Oke. Bravo nggak bisa. Yang Charlie di situ ada predikat verb SCH yaitu flaps, diikuti objek karena memang flaps itu butuh objek ya, artinya mengepak-ngepakkan, teman-teman. Nggak bisa kita hanya bilang, lihat gajah itu sedang mengepak-ngepakkan. Terus saya diem, pasti teman tanya, mengepak-ngepakkan apa lo? Pasti gitu. Nah, berarti mengepak-ngepakkan butuh objek.
Kalau yang delta flap di situ verb 3 ya, bukan verb 2, teman-teman. Jadi artinya bukan mengepak-ngepakkan tapi dikepak-kepakkan. Kenapa? Karena tidak ada objeknya. Kalau ada kata kerja yang diartikan itu butuh objek, tapi nggak ada objeknya, berarti dia pasif. Nah, verb 3 tidak bisa jadi predikat. Ya sudah, berarti jawabannya Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, an elephant flaps its ears vigorously when it is overheated. Kalau diartikan, seekor gajah itu mengepak-ngepakkan telinganya dengan hebat ketika dia kepanasan. Jadi telinganya itu multifungsi, bisa jadi kipas kayak gitu ya. Oke, good job. Jawabannya Charlie. Nice, teman-teman. Next, number 5. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat teman-teman ada jawaban Bravo atau Charlie ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa target pencarian kita adalah predikat di soal ya. Di situ ada is, subjeknya adalah Emily Dickinson. Sebelum Emily Dickinson itu ada conjunction although. Oke. Kita cari subjek predikat lagi. Nah, setelah koma itu ada kata only 7 of her poems. Jadi hanya 7 dari puisi-puisinya itu kata benda ya. Nah, berarti itu subjek 7 of her poems. Nah, tapi belum ada predikatnya ya, teman-teman. Dia sudah nabrak conjunction lagi when, subjek she, predikat was. Nah, berarti kalimat ini nanti kalau lengkap, ada 2 conjunction, 3 subjek, 3 predikat. Nah, tapi di sini hanya 3 subjek dan 2 predikat. Maka kita butuh 1 predikat lagi. Cari pilihan A, B, C, D yang dia bisa jadi predikat. Yang alpha sudah pasti tidak bisa jadi predikat. Alpha salah. Kalau yang Bravo have published dia bisa jadi predikat. Kita tahan dulu. Yang Charlie juga sama ya. Were published auxiliary verb juga bisa jadi predikat. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta ada published dia kemungkinan verb 2, kemungkinan verb 3. Cara menentukannya kita harus tahu dulu arti dari verb satunya atau kata dasarnya. Yaitu publish. Yang mana publish itu artinya mempublikasikan atau menerbitkan. Yang mana menerbitkan butuh objek ya. Tentunya nggak mungkin kita hanya bilang hari ini kita akan menerbitkan. Terus titik, pasti yang kita ajak omong bertanya, menerbitkan apa boy gitu. Berarti menerbitkan itu butuh objek teman-teman. Sedangkan setelah titik-titik kalau kita lihat itu nggak ada objeknya ya, dia langsung nabrak conjunction when. Berarti di sini kita butuh bukan butuh yang menerbitkan tapi yang diterbitkan. Artinya publish di situ dia pasif, dia verb 3 teman-teman. Oke, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Nah, berarti antara Bravo sama Charlie. Bedanya Bravo sama Charlie itu yang satu aktif, yang satu pasif, teman-teman. Masih ingat pasif tadi dibentuk dari susunan apa kalau di predikat? Ada yang masih ingat? Atau rumusnya kata kerja kalau di predikat dan bentuknya pasif itu cuma satu. Masih ingat tadi apa, teman-teman? Be Iya, betul. To be diikuti sama verb 3 atau to be verb 3 ya. Nah, di situ ya sudah kita cari susunan yang to be sama verb 3, teman-teman. Oke, jelas sekali ya di situ to be verb 3 itu adalah yang Charlie. Hati-hati dengan have. Have itu memang sama-sama auxiliary, teman-teman, dengan to be, tapi dia bukan to be. Have itu sendiri, ya. Jadi yang Bravo bukan, nanti kalau yang Bravo artinya itu telah mempublikasikan, bukan dipublikasikan. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie, bukan yang Bravo ya. Nah, nanti kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup dulu. Kalau diartikan seperti itu. Oke, jadi kalau pasif itu to be verb 3, teman-teman. Kalau have verb 3 itu dia aktif. Nah, publish butuh objek. Nanti kalau have publish maka kita nanti harus dimasukkan objek dulu baru conjunction when. Seperti itu. Oke. Gak apa-apa, kita coba lagi ke nomor berikutnya. Semakin sering ketemu seperti ini, teman-teman akan semakin hafal, semakin jadi insting nanti ya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat semuanya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban alfa, ada juga bravo. Baik, antara alfa atau bravo, mari kita cek bersama ya. Intinya teman-teman jangan takut salah dulu, kita belajar. Salah wajar ya. Di situ ada predikat became, itu verb 2. Verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Oke, ada predikat became, subjeknya adalah Pearl Esbach, itu nama orang. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ataupun conjunction di soal. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan dari kata kerja receive, artinya menerima. Yang mana menerima itu butuh objek. Dan kalau kita lihat di setelah titik-titik itu memang sudah ada objeknya, teman-teman. Berarti kita butuh yang aktif ya. Tapi bukan predikat. Karena di soal nggak ada conjunction, di pilihan ganda juga nggak ada conjunction. Jadi saya ulangi lagi, cari kata kerja yang bukan predikat dan dia aktif. Oke. Yang alpha receive. Kalau dia punya objek berarti itu verb 2. Verb 2 itu fungsinya hanya bisa sebagai predikat. Alpha nggak bisa ya teman-teman, nanti predikatnya double. Kalau yang bravo tuh verb 1 itu tidak bisa jadi predikat. Jadi kita tahan dulu yang bravo dan dia aktif ya. Jadi kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek she, ada predikat receive tapi nggak ada conjunction-nya. Di soal juga nggak ada conjunction-nya. Charlie nggak bisa, teman-teman. Oke, kalau mau dimasukkan subjek predikat lagi, kita butuh conjunction. Delta juga sama, ada predikat lagi yaitu was, tapi nggak ada fanboys di situ. Ya, delta nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya yang bravo. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, in 1938, Pearl Esbach became the first American woman to receive the Nobel Prize for Literature. Kalau diartikan di tahun 1938, Pearl Esbach menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas sastra atau literatur. Seperti itu. That's alright. Oh ya, silakan Miss. Mungkin ada pertanyaan? Tadi yang tadi kesalahannya di mana ya? Kan kalau the Nobel Prize itu kan objek ya. Betul. Berarti receive di situ aktif atau pasif, Miss? Aktif. Aktif ya. Berarti verb 2 atau verb 3 kalau aktif? Verb 2. Verb 2. Boleh nggak di sini kita masukkan predikat lagi, Miss? The first American woman. The first Kalau American woman itu bisa subjek kah ya? sebenarnya bisa karena dia kata benda. Nah, tapi dia juga bisa jadi objek juga karena kata benda fungsinya kalau nggak subjek ya objek. Nah, misalnya the first American woman ini kita anggap aja dia sebagai subjek. Nah, receive kita masukkan sebagai predikat. Ada yang hilang nggak nanti? Subjek predikat, subjek predikat. Ada conjunction ya. Nah, ada that's right. conjunction. Betul. Gimana dapat nih maksud saya? Kalau milih A berarti harus ada conjunction-nya ya. Betul, that's right. Dan conjunction-nya nanti harus di tengah-tengahnya, maksudnya untuk menghubungkan dua subjek, dua predikatnya. Seperti itu. Jadi, misalkan the first American woman itu kita anggap subjek, pasti sebelumnya ada conjunction-nya. Tapi di situ nggak ada conjunction, artinya itu bukan subjek. Kayak gitu. Oke, dapat ya. Oke, jadi atau bisa dibilang kalau yang alpha itu kan verb 2 dan verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Kalau kita masukkan predikat lagi nanti predikatnya double atau pemborosan karena nggak ada conjunction-nya seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Mister, Iya, berarti Miss. kalau misalnya cuma ada subjek satu, predikat satu, terus di pilihannya juga nggak ada conjunction, berarti cari yang to verb one atau verb ing gitu ya? Ya, atau verb 3. Intinya yang nggak bisa jadi predikat, Miss. Kalau pilihannya adalah predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan di soal seperti ini ya, ada satu subjek predikat, di soal nggak ada conjunction, di pilihan nggak ada conjunction, jangan dimasukkan subjek predikat lagi, ataupun jangan dimasukkan predikat lagi seperti itu. Ya, karena nanti jadi double predikatnya. Nggak boleh di kalimat itu lebih dari satu subjek predikat kalau tidak ada conjunction. Seperti jadi cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Gimana dapat, Miss? Itu kalau pilihannya kata kerja ya, teman-teman. Dan ini sering keluar di TOEFL structure seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau yang di tadi ini sama ya seperti yang butuh conjunction gitu ya, karena apa Betul, salah Miss. gitu ya.
Iya, karena dia auxiliary verb dan auxiliary verb itu fungsinya adalah predikat. Nah, predikat kalau kita masukkan di soal harus ada conjunction nanti. Sedangkan nggak ada conjunction di soal, di pilihan delta juga nggak ada conjunctionnya. Seperti itu, Miss. Gimana? Dapat ya? Mungkin ada pertanyaan? Mister, kalau Ya. misalnya dia ada conjunction that, berarti kalimatnya jadi berubah, ada subjek predikat lagi kan? Betul. Kalau ada conjunction satu aja, entah itu di soal ataupun di jawaban, itu kemungkinan bisa jadi jawaban. Tapi nggak mungkin ada seperti itu ya, teman-teman. Maksudnya nggak mungkin ada dua jawaban yang benar. Kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman menemukan misalnya itu ada to receive ya, sama nanti nggak bisa jadi predikat juga yang sama, itu mungkin pasif misalnya. Atau to verb satu, yang satunya adalah eh, apa? Conjunction subjek predikat tapi predikatnya pasif biasanya. Nah, pasif kan nggak boleh punya objek. Sedangkan di setelah titik-titik ada objeknya. Berarti yang conjunction subjek predikat predikatnya pasif tadi nggak bisa. Karena predikat yang pasif itu tidak boleh punya objek. Intinya kata kerja pasif itu nggak boleh punya objek, teman-teman. Seperti itu. Jadi memang kadang ada pengecoh di pilihan ganda atau yang kelihatannya secara bentuk itu dua-duanya benar, tapi pasti ada salah satu yang salah. Jadi kita kalau misalkan teman-teman menemukan seperti itu, teman-teman lihat di sebelum sama setelah titik-titik lagi. Kemudian dicocok-cocokkan lagi seperti itu. Gimana? Dapat atau mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada lanjut ke number 7. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Bravo dan Delta. Kita cek teman-teman. Cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Karena kalimat itu wajib punya predikat. Di titik-titik itu harus kita masukkan kata kerja sebagai predikat ya. Kemudian kita cek apakah sudah ada subjek, ternyata di depan sudah ada kata benda berupa nama orang yaitu Dennis Chavez. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Oke. Yang alpha di situ ada conjunction, kita nggak butuh conjunction ketika subjeknya cuma satu atau predikatnya nanti cuma satu ya. Tapi yang alpha itu elected pun itu bukan predikat, teman-teman. Oke, kenapa? Karena dia verb 3, bukan verb 2. Kok bisa tahu? Karena elect itu artinya memilih. Memilih itu butuh objek. Memilih siapa atau memilih apa. Seperti itu. Sedangkan setelah titik-titik itu tidak ada objeknya. Nah, maka elected di sini dia bukan verb 2, tapi dia verb 3. Kita nggak butuh conjunction di situ ya. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo elected di sini yang saya bilang tadi dia verb 3, teman-teman. Karena nggak ada objeknya. Nah, ini artinya bukan memilih tapi dipilih. Seperti itu. Atau yang dipilih. Yang mana dia bukan predikat karena dia verb 3. Ya, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction who, kita nggak butuh conjunction ketika subjek dan predikat itu hanya satu. Oke, ya sudah berarti jawabannya yang delta ya teman-teman. Nah nanti kalau dibaca, Dennis Chavez of New Mexico was elected to the House of Representatives in 1930 and to Senate in 1938. Kalau diartikan Dennis Chavez dari New Mexico dipilih atau terpilih menuju kursi DPR di tahun 1930 dan ke kursi Senat di tahun 1938. Seperti itu. Oke, lanjut ya ke nomor 8. Dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie dan Delta. Kita cek bersama. Seperti biasa, predikat dulu dicari ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di sini belum ada kata kerja sebagai predikat. Karena kalimat itu wajib punya predikat, maka kita hutang predikat 1 di situ. Subjeknya di depan sendiri itu ada kata experiments. Penelitian atau eksperimen ya. Subjek, nah berarti kita hanya butuh predikat saja. Cari ABCD yang bisa jadi predikat. Yang alpha, have been conducting itu predikat karena auxiliary verb. Kita tahan dulu ya tapi. Oke, jadi sorry kepencet 2 kali teman-teman. Udah kelihatan salah kenapa? Jadi walaupun dia predikat, conduct itu artinya melakukan. Melakukan itu butuh objek ya teman-teman. Nggak mungkin kita hanya bilang saya sedang melakukan. Terus saya diam, pasti teman-teman tanya melakukan apa? Kayak gitu. Nah, berarti melakukan butuh objek. Sedangkan di setelah titik-titik tidak ada objek, adanya keterangan tempat. Nah, berarti yang alpha nggak bisa. Yang bravo pun juga sama, teman-teman. To be verb ing. Itu dia aktif, bukan pasif. Yang pasif itu to be verb 3 ya. Bravo bukan karena dia aktif. Aktif itu butuh objek. Sedangkan di titik-titik setelahnya nggak ada objeknya. Kalau yang Charlie di situ ada to be verb 3, auxiliary to be verb 3, jadi dia predikat ya, kita tahan dulu dan dia pasif teman-teman. Jadi kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Delta, nah itu bukan auxiliary yang bisa berdiri ya teman. Maksudnya being itu bisa muncul menjadi auxiliary ketika sebelumnya ada to be yang lain. Misalnya is being atau are being. Seperti jadi boleh pakai being ketika sebelumnya ada to be lagi. Tapi kalau being tiba-tiba muncul seperti ini sama, dia tidak bisa jadi predikat. Oke, ya sudah berarti jawabannya tinggal 1 yaitu yang Charlie. Nah nanti kalau diartikan eksperimen-eksperimen dalam bidang fotografi dari benda-benda bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan di Eropa dengan baik di tahun 1900. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 9. Sorry, Mister, number Mister, ya, Miss. Ya, silakan. yang nomor 8 itu yang D itu ya. Being conducted tadi dikatakan bahwa harus ada to be SMR ya sebelum being. Ya, atau was were, Miss. Jadi harus ada to be is MR atau was were baru being atau intinya harus ada to be dulu sebelumnya. Seperti misalkan gimana, Miss? Jadi sebelum kata being harus diikutin to be baik itu SMR ataupun was were gitu ya. Betul, itu kalau di predikat ya. Nah, kalau dia berdiri sendiri bisa, Miss. Tapi kalau dia sebagai predikat, karena tadi kan kita butuhnya predikat. Nah itu nggak bisa. Kita butuh is MR atau was were dulu. Karena being di situ bisa dianggap dia adalah verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Seperti itu, Miss. Kalau maaf tadi kalau depannya to be terus being itu berarti melakukan jadi pasif atau bagaimana? Tergantung verbnya. Kalau setelah being verb 3 berarti dia pasif, Miss. To be verb 3 itu pasif. Nah, tapi kalau setelahnya being saya belum pernah menemukan ya, teman-teman. Being diikuti verb ing itu saya belum pernah. Walaupun secara grammar nggak ada aturan nggak boleh, ya. Tapi saya belum pernah menemukan. Jadi setelah being itu yang sering keluar dia pasti verb 3 kalau verb, ya, seperti itu, Miss. Baik. Oke, dapat ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi untuk nomor 8, silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke number 9. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Jangan takut salah, teman-teman. Baik, ada jawaban bravo dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek. Di situ ada predikat is called, ya. Subjeknya adalah hati-hati. Raw materials, materialsnya itu memang kata benda, artinya bahan-bahan. Tapi itu bukan subjeknya ya, teman-teman. Kenapa kok itu bukan subjeknya? Karena predikatnya menggunakan is.
Is itu dipakai untuk subjek yang jumlahnya tunggal atau satu. Sedangkan raw materials itu L-nya ada S-nya ya, materialnya. Yang mana itu jamak kata bendanya, teman. Artinya bahan-bahan. Nah itu nggak boleh pakai is, harusnya pakai are. Berarti itu bukan subjeknya. Tapi itu adalah objeknya sesuatu. Nah yang boleh punya objek itu adalah kalau nggak preposisi ya, kata kerja. Tapi nggak mungkin di situ kita masukkan preposisi, teman-teman. Kenapa? Karena nanti kata bendanya menjadi keterangan. Dan di sini kita belum punya subjek. Keterangan itu tidak bisa jadi subjek. Nah, berarti di sini kita harus masukkan verb yang kita rubah menjadi kata benda. Istilahnya dalam grammar namanya gerund. Ya, teman-teman, gerund itu adalah verb ing yang verb yang dirubah menjadi kata benda di dalam kalimat, yaitu bentuknya verb ing. Oke. Nah, dari penjelasan saya sudah kelihatan sekali. Jawabannya adalah yang bravo. Oke. Nah, yang Charlie itu memang verb ing juga, teman-teman ya. Being transform itu verb ing juga. To be diikuti verb 3, be-nya diingkan. Nah, tapi dia pasif. To be verb 3 itu pasif. Sedangkan setelah titik-titik itu ada objeknya. Pasif tidak boleh punya objek. Seperti itu, teman-teman. Kalau yang alfa nggak bisa ya, dia predikat. Kita nggak butuh predikat karena nanti predikatnya double. Kemudian titik-titik di depan. Di pilihan ganda diawali predikat, jangan dipilih, itu sudah pasti salah, teman-teman. Kalau yang delta memang ada subject transforming, ya, tapi ada conjunction when. Kita nggak butuh conjunction ketika subjek dan predikat di kalimat hanya ada satu. Karena nanti nggak lengkap, informasinya nggak selesai. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya bravo. Nanti kalau diartikan, merubah benda-benda mentah menjadi produk-produk yang berguna disebut manufacturing atau perakitan. Nah, mungkin sebelum saya teman-teman bertanya nih, Sir, di situ kan is called pasif ya, to be verb 3. Tapi setelahnya to be verb 3 kok punya objek ya. Di situ manufacturing kan yang tadi dijelaskan, verb ing yang berubah menjadi kata benda di kalimat. Seperti itu. Berarti itu kan objek. Ya, betul teman-teman, itu pasif dan ada objeknya. Memang beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris itu ketika dipasifkan itu boleh punya objek, tapi cuma sedikit, teman-teman. Salah satunya yang sering keluar dalam dalam TOEFL itu ya call ini. Nah, untuk mengetahui kata kerja apa aja yang kalau dipasifkan itu boleh punya objek, itu cuma sedikit dan sudah saya tulis di file dokumen atau Microsoft Word di folder hari ketiga di G Drive ya. Nanti teman-teman bisa download kemudian dicatat di bukunya supaya lebih ingat, supaya nggak menghafal seperti itu. Jadi memang ada kata kerja yang ketika dipasifkan boleh punya objek dan itu cuma sedikit, teman-teman. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa sih kok dia itu pasif tapi boleh punya objek? Alasannya adalah karena ketika dia aktif, itu objeknya dia punya dua, teman-teman. Dia punya dua objek ketika aktif, makanya ketika dia dipasifkan, yang menjadi subjek itu cuma salah satu objeknya saja. Objek yang satunya lagi tetap tinggal di situ. Contoh nih, kalimat dalam bahasa Indonesia saya bilang seperti ini. Aku memanggil adikku, atau aku memanggil Tio, saya memanggil Tio Naruto misalnya. Saya memanggil Tio Naruto. Nah ini kalau di-translate, I call Tio Naruto. Subjeknya adalah I, predikatnya call, objeknya ada dua teman-teman, Tio sama Naruto. Oke, nah ini kalau dipasifkan nanti, Tio is called Naruto by me. Tio dipanggil Naruto oleh saya, bukan Tio dipanggil oleh Naruto. Nanti beda itu konteksnya. Kalau saya bilang Tio dipanggil oleh Naruto, maka Naruto sama Tio ini dua orang yang berbeda. Tapi kalau saya bilang Tio dipanggil Naruto oleh saya atau olehku, nah berarti Naruto itu ya Tio itu, cuman hanya panggilannya saja. Seperti itu. Makanya beberapa kata kerja memang boleh dikasih objek ketika dia pasif ya, karena alasannya ketika dia aktif objeknya ada dua. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk kata kerja apa aja boleh nanti dicek di hari ketiga ya, di folder di drive hari ketiga. Nanti teman-teman tulis seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, dikirim di chat. Baik ada jawaban alfa atau delta, ada juga bravo, baik antara alfa, bravo, atau delta. Kita cek bersama. Seperti biasa caranya kita cari kata kerja sebagai predikat. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata is ya teman-teman. Subjeknya adalah that. That di situ artinya itu ya. Dia bukan conjunction teman-teman. Karena kalau dia dianggap conjunction, nggak ada subjeknya. Sedangkan nggak ada subjeknya tiba-tiba langsung predikat itu nggak bisa. Oke. Jadi that itu artinya itu, bukan bahwa ataupun yang. Jadi that itu dia adalah kata ganti, fungsinya di sini sebagai subjek. Nah, kalimat ini sudah punya subjek dan predikat. Nah, otomatis kalimat sudah lengkap. Tapi kalau kita cek pilihan A, B, C, D, di situ ada turunan dari kata kerja compare yang artinya adalah membandingkan. Membandingkan itu butuh objek ya, teman-teman. Nggak mungkin saya cuma bilang, apakah kalian bisa membandingkan? Pasti teman-teman tanya, membandingkan apa? Atau membandingkan apa dengan apa? Nah, berarti membandingkan itu butuh objek. Oke, nah berarti kalau di titik-titik di situ kita masukkan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia pasif. Artinya di situ hanya bisa kita isi sama verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Ya, teman-teman. Nah, dari penjelasan saya barusan kelihatan sekali ya jawabannya yang mana. Atau kita analisa satu-satu. Yang alpha, comparing, itu memang dia tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Tapi dia aktif, artinya membandingkan. Sedangkan setelah titik-titik itu tidak ada objeknya loh. Setelah titik-titik itu diikuti oleh preposisi to. Yang mana nggak enak nanti diartikan. Berarti yang alpha tidak bisa. Oke, teman-teman. Kalau yang bravo, to be comparing, sama. Dia aktif juga dan tidak bisa jadi predikat memang. Tapi dia aktif. Aktif butuh objek kalau pakai compare. Ya. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah ini bonus Charlie ini. Jangan dipilih ya yang Charlie teman-teman, karena kalau ada titik-titik di paling depan soal atau depan kalimat, kemudian diawali sama predikat, sudah pasti salah. Predikat di soal structure TOEFL tidak mungkin muncul di paling depan. Oke, berarti Charlie nggak bisa. Kita juga nggak butuh predikat lagi karena nggak ada conjunction kan. Kalau yang delta compared di situ verb 3 teman-teman, artinya dibandingkan. Yang mana verb 3 tidak bisa jadi predikat dan kita memang tidak butuh predikat. Ya sudah berarti jawabannya yang delta. Ya. Nah, nanti kalau dibaca compared to the reproductive rates of other small mammals, that of the bat is very low indeed. Kalau diartikan dibandingkan dengan tingkat reproduktif dari mamalia-mamalia kecil yang lain, itu maksudnya tingkat reproduktif pada kelelawar sangatlah rendah. Kalau diartikan seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ketiga ya, teman-teman, yaitu mengenai menentukan apakah kata kerja itu entah di soal, entah di jawaban, apakah dia verb 2 atau dia verb 3. Nah, caranya sama tadi ya. Jadi kita cari dulu butuhnya predikat atau bukan. Kalau predikat ya cari kita predikat. Nah, di predikat itu cara menentukannya apakah dia aktif pasif ya kita harus tahu artinya dulu kata dasarnya. Apakah dia butuh objek atau tidak. Kalau butuh objek, ada objeknya enggak? Kalau nggak ada objeknya berarti pasif, kalau ada berarti aktif. Kemudian yang kedua, kalau kata kerjanya tidak butuh objek, ya sudah memang tidak bisa dipasifkan alias dia selalu aktif. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum kita tutup. Silahkan, teman-teman. Mister, kalau Iya, Miss. yang alpha tadi itu berarti butuh objek ya? Betul. Jadi harus comparing apa dulu, baru to the reproductive rates of other mammals. Seperti itu. Terus kalau yang delta, ini kan ini pemahaman saya mungkin salah ya. Tadi kan dikatakan verb 3 ya. Kalau Betul. dibuat menjadi pasif itu kalau harus diawalin to be nggak ya verb 3-nya itu? Kalau predikat harus ada to be-nya, Miss. Jadi kalau kita kembali ke rangkuman verb 3 sama itu tadi ya, sebentar saya. Nah, di sini jadi kata kerja itu ada yang aktif, ada yang pasif. Itu untuk kata kerja yang butuh objek ya. Nah, kalau dia predikat itu yang saya warnai hitam itu, verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb semuanya artikan aktif. Kecuali kalau auxiliary verb-nya itu berupa to be verb 3. Nanti dia predikat dan artinya pasif. Nah, tapi ada juga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat.
Nah, kalau aktif itu verb ing atau to verb 1. Kalau dia pasif, dia verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Jadi bisa dibilang pasif itu rumusnya ada 2. Kalau dia predikat, be verb 3. Kalau bukan predikat, itu verb 3 yang berdiri sendiri. Seperti itu, Mas. Jadi apakah untuk verb 3 ini berarti bisa di awal kalimat aja atau tergantung konteksnya juga ya? Kalau verb 3 itu bisa di tengah-tengah kalimat juga, Mas. Jadi ya tergantung konteks, berarti bisa dibilang di tergantung konteks. Kayaknya tadi ada deh. Maksudnya verb 3 yang berdiri sendiri ya, Miss? Enggak, yang untuk nomor 10 tadi kan verbnya di awal kalimat ya. Betul. Kan ada juga verb yang misalnya setelah apa ya? Setelah subjek gitu loh. Setelahnya, maksudnya di belakang ya? Maksudnya Di setelahnya belakang. di belakang. Setelah subjek di Kalau jadi belakang. predikat, bisa sih, entah itu dia jadi predikat ataupun tidak, aktif pasif bisa, Miss. Jadi verb 3 yang berdiri sendiri di belakang bisa, di tengah-tengah kalimat ya. Verb 3 yang sebelumnya ada to be-nya atau ada auxiliary-nya itu juga bisa di tengah-tengah. Memang kalau itu malah cuma bisa di tengah-tengah kalau yang predikat ya. Tapi kalau yang bukan predikat tadi tempatnya bisa di depan sendiri seperti ini, nomor 10 tadi ya contohnya. Dia juga bisa di tengah-tengah. Seperti itu, Miss. Baik, terima kasih. Oke. Nah, sebenarnya verb 3 dan verb ing ya, teman-teman, itu adalah pemendekan. Maksudnya verb 3 dan verb ing yang nggak bisa jadi predikat itu adalah pemendekan. Karena yang untuk bilang yang itu ada 2 cara. Jadi yang itu bisa pakai verb ing atau verb 3 tadi, juga bisa pakai conjunction. Mungkin teman-teman ada yang dari Jakarta Selatan atau mungkin pernah lah dengar orang Jakarta Selatan di YouTube atau di TV which is itu, teman-teman. Nah, sebenarnya which is itu juga artinya yang. Kayak gitu. Nah, tapi kalau dipendekkan itu bisa. Nanti which-nya hilang, is-nya juga hilang. Jadi tinggal kata setelahnya which is, seperti itu. Nanti itu akan kita bahas di hari ke-10 ya. Jadi kita step by step aja, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan sebelum saya tutup. Mister, mau nanya yang nomor 10. Betul. Di nomor 10 itu kan yang A salah ya, comparing-nya salah. Karena tidak ada membandingkan apa gitu. That's right. Sementara di depannya ada to the reproductive rate. Bukannya dia udah ada objeknya di depan gitu. Oke, jadi ada kata benda the reproductive rates ya. Itu kan objek. Betul, ini objek, brother. Tapi ini bukan objeknya dari comparing. Masih lihat? Masih ingat sebelum kata the reproductive rates di situ ada kata apa? Ada to. That's right. To itu kelas katanya. Dia sama kayak in, sama kayak of, sama kayak for, sama kayak with. Itu namanya kelas katanya apa? Preposisi. Iya betul, preposisi. Nah masih ingat kemarin saya jelaskan preposisi itu nggak bisa berdiri sendiri teman-teman. Oke. Nah jadi kata benda reproductive rates ini dia memang objek tapi bukan objeknya kata kerja. Dia adalah object of preposition atau objek dari preposition. Nah preposition itu pasti selalu butuh objek. Nah ini bedanya preposisi sama kata kerja ya. Kalau kata kerja tidak selalu butuh objek, tergantung arti kata kerjanya, apakah dia butuh objek atau tidak. Tapi kalau preposisi itu fix, dia selalu butuh kata benda, butuh objek setelahnya, teman-teman, untuk dirubah menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi objek. Seperti itu, berarti. Jadi comparing di sini dia tidak punya objek. Kayak gitu. Oke, berarti dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Enggak ada. Nah, untuk seperti ini nanti pembiasaan dari teman-teman sering-sering latihan akan terbiasa atau jadi insting ya. Saya bilang sering-sering jadi insting. Nanti ketika teman-teman tes tidak perlu mikir dalam-dalam. Jadi kayak 30 detik itu bahkan ketika teman-teman baru biasanya 2 detik, 3 detik itu udah bisa nemu jawaban. Setidaknya itu yang saya rasakan ya, teman-teman. Kayak gitu. Dan terakhir tes, alhamdulillah struktur benar semua kayak gitu, teman-teman. Jadi memang harus ada caranya yang paling belajar yang paling enak adalah hajar latihan supaya jadi insting yang saya bilang itu. Jadi teorinya cuma dikit. Supaya teori itu melekat, hajar latihan seperti itu, teman-teman.
Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada? Atau nanti ketika teman-teman latihan yang dari G-Drive itu ya, teman-teman butuh pertanyaan apapun bisa japri saya, nanti saya bantu lewat WhatsApp. Kalau misalkan video pembahasan saya tidak membantu atau masih bingung lewat video ya, nanti bisa tanya saya lewat WhatsApp. Baik, thank you so much for having me today everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Okay, kasih. thank you everyone. Okay, have a great day.